الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله dan kesamaan tentang kitab suci kami dengan Quran gitu. Dan makanya saya masuk forum ini ya saya memantapkan dan mencari kebenaran berdasarkan ayat-ayat kami yang ternyata ya di Muslim itu banyak kesamaan daripada di pihak Khoten. Saya kemarin diserang habis sama pihak Khoten karena perbedaan pengimanan ini. Tapi kalau di sini ya tidak ada hujatan, tidak ada apa, malahan ada dapat pengetahuan gitu. Kalau hujatan, insya Allah Muslim itu bisa menempatkan kepada sesuatu yang benar ya. Ketika musuhnya itu menghujat, kami akan balas dengan menghujat. Ketika dia menunjukkan ajaran kasih, kami akan menunjukkan akhlak kami sebagai seorang Muslim itu seperti apa. Tadi ada sedikit menanyakan mengenai soal hadis. Kemarin Dewa sudah menjabarkan mengenai soal hadis, ya kan? Bagaimana barometer kita untuk menentukan hadis itu sahih atau tidak? Dewa ulangi lagi sekali lagi, tergantung itu dari jumlah periwayatan. Kalau yang meriwayatkan satu orang, itu namanya goib. Kalau yang meriwayatkan dua orang, itu namanya ajis. Kalau yang meriwayatkan tiga orang, namanya masyhur. Tapi kalau yang meriwayatkan sampai ribuan orang, itu bisa dikatakan sebagai mutawatir. Dan tergantung dari lapas namanya. Apakah sama atau berbeda? Dan tergantung juga dari sanadnya itu. Apakah sanad hadis itu sampai kepada Nabi atau sampai kepada sahabat? Kalau sampai kepada sanadnya sampai kepada Nabi, itu namanya marfu'. Kalau sampai kepada sahabat, itu namanya maku. Kalau sampai kepada tabi'in, itu namanya makto. Mengenai soal kualitas paling tinggi di dalam Islam, ada yang dikatakan hadis sahih, hadis hasan, hadis doib, hadis maudu. Begitu ya. Jadi tidak usah menanyakan mengenai soal hadis lagi di sini. Kita bahas mengenai soal kesamaan aja. Kesamaan antara pengajaran Yesus dengan pengajaran umat Muslim itu sama. Sama pengajarannya. Ketuhanan kami sama. Apakah Yesus itu Tuhan? Yesus itu Tuhan. Tuhan orang Kristen, bukan Tuhan alam semesta. Begitu. Silakan Pak Ugum. Jangan menanyakan hadis lagi ke kami. Tanyakan ke yang lain, yang lebih menantang. Silakan. Baik. Saya sih sekarang pengen belajar pernubuatan tentang Nabi Muhammad begitu. Karena setiap nabi itu kan ada nubuat. Nah, di Muslim ada nggak Nabi Isa yang menubuatkan untuk Nabi Muhammad gitu? Bang Kores, nanti Dewa tambahkan. Bang Kores tampilkan data seperti di Yesaya 29:12, di Ulangan 18:18. Silakan Bang Kores. Lanjut aja Bang Deo. Dewa nggak bisa menampilkan data. Dewa nggak bisa menampilkan data mengenai soal nubuatan baginda Rasulullah SAW. Oh ya nggak apa-apa, dibacain aja. Enggak, Bang Kores aja yang bisa menampilkan data. Sekalian terangin. Nanti dewa ini. Nanti nubuatan Nabi Muhammad di mana? Yesaya 29 nomor 12, Ulangan 18:18. Yesaya 29:12, oke. Oh ya. Yesaya 29:12. Nah, jadi tunggu. Mau muka gua keluar. Nah. Yesaya 29:12. Di sini dikatakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah. Salah. Sebelumnya. Iya. Dan apabila kitab itu kita berikan kepada orang yang
tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab aku tidak dapat membaca. Nah, ini siapa lagi nih nabi yang dikasih kitab lalu disuruh baca nggak bisa baca? Kemudian yang 13-nya, dan Tuhannya telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Nah ini 12-13, Bang Del aku bawain 13-nya ya. 12 ini untuk Nabi Muhammad SAW, 13-nya untuk bangsa Arab. Karena bangsa Arab pada masa Nabi itu menyembah berhala dia. Gitu. Terus sekarang yang ulangan 18. Ini aja Yohanes 14 aja, Bang Gores. Yohanes 14, 16, 17. Oke, Yohanes 14, 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu rohnya, roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya. Itu. Baik. Itu pernyataannya Pak Ugum ya. Pengajaran Yesus selama Yesus itu dilahirkan ke dunia, pengajarannya hanya 3 tahun. 3 tahun di sini pengajarannya belum lengkap sama sekali, hanya 2%. Dan Nabi Muhammad SAW menuntaskan 98%-nya. Yesus mengajarkan ajaran kasih, Nabi Musa mengajarkan ajaran kasih, Nabi Daud mengajarkan ajaran kasih, tapi baginda Rasulullah SAW bukan hanya mengajarkan ajaran kasih, tetapi beliau mengajarkan ajaran kasih dan ajaran sayang. 2 kita poinnya di situ. Di dalam Yohanes 14:16, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kalau misalkan ya, kita berpikir secara logika saja, secara nalar. Andaikan, menurut orang-orang Kristen, roh kebenaran itu adalah Roh Kudus, itu hal yang tidak mungkin. Kenapa dikatakan tidak mungkin? Roh Kudus tidak kelihatan. Kalau misalkan Tuhan mengutus malaikat untuk mengajarkan semua manusia, itu pun hal yang tidak mungkin. Malaikat tidak kelihatan, apalagi Tuhan mengutus Tuhan. Artinya bagian Tuhan yang oknum nomor 3 itu yang dikatakan Roh Kudus mengajarkan, itu hal yang tidak mungkin. Maka dari itulah Allah mengutus yang namanya sama dengan kita, golongan dari kita. Siapa dia? Baginda Rasulullah SAW. Beliau adalah seorang manusia, supaya pengajarannya itu bisa dilihat, supaya pengajaran itu bisa dijadikan sebagai suri teladan. Begitu, Bang Gugum. Itu jelas ya. Di situ dijelaskan Yesus meminta roh kebenaran yang lain kepada Bapa, tidak lain dan tidak bukan, itu adalah baginda Rasulullah SAW. Sementara pengajaran Yesus, hanya Yesus mengajar 3 tahun. 3 tahun ini dapat apa? Bahkan Dewa pernah kemarin mengatakan kepada Pak Gugum, ketika yang namanya seseorang bersekolah itu, SD aja 6 tahun loh Pak Gugum. SD 6 tahun, baru lulus. Ini 3 tahun. 3 tahun itu pecatan. Jadi belum sampai. Lihat baginda Nabi Muhammad. Baginda Nabi Muhammad diutus ke dunia selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. SD lulus, SMP lulus, SMA lulus, sampai tingkat kesarjana lulus semua. Alhamdulillah, kami umat muslim, umatnya semua cerdas-cerdas. Begitu Pak Gum. Silakan. Aku nambahin sedikit ya. Jadi kalau kita bicara, oh itu Roh Kudus itu yang akan diturunkan gitu kan. Padahal sebelum Yesus naik ke surga, naik ke langit lah, itu sudah ada Roh Kudus. Kita lihat murid-muridnya itu disuruh sama Yesus mengusir setan, melakukan mukjizat. Itu dengan apa? Dengan Roh Kudus kan. Artinya Roh Kudus saat itu sudah ada menurut klaim dari Alkitab itu sendiri atau Bible itu sendiri. Begitu juga dengan nabi-nabi terdahulu. Mereka melakukan hal-hal yang luar biasa. Ya itu atas apa? Atas bantuan para malaikat kok. Memang Allah berkenan. Ya Allah yang memberikan mereka mukjizat-mukjizat. Jadi memang sudah ada. Jadi konyol sekali lah kalau dikatakan, oh Yesus naik ke atas supaya Roh Kudus bisa turun. Ini kan konyol. Memang sudah dibawa kok dia. Ya. Artinya murid-murid sudah memiliki Roh Kudus saat itu. Kecuali teman-teman Kristen mau bilang, oh dulu belum ada. Sejak Yesus naik ke atas baru ada Roh Kudus. Loh jadi yang selama ini mengikuti murid-muridnya, orang-orang yang kepenuhan tuh kepenuhan apa? Apakah kepenuhan roh setan? Kan nggak mungkin. Ya kan banyak itu diceritakan. Orang-orang ini kepenuhan, ya, murid-murid kepenuhan, tokoh-tokoh tertentu kepenuhan, itu sudah ada kok. Jadi buat teman-teman Kristen, cobalah kalian pikir, masuk akalkah Roh Kudus itu yang disuruh turun lagi, sedangkan dia sudah ada di bawah. Jadi semoga bisa menggunakan akalnya. Oke, lanjut.
Siap. Silakan Pak Gugum. Kalau itu dinyatakan sebagai Roh Kudus, bagaimana dengan kisah para Rasul 7 nomor 5? Lupa. Pak Gugum nggak percaya ya? Lupa. Silakan Pak Gugum. Lanjut. Pak Gugum, silakan. Iya. Eh, be- ya begini ya, pemahaman saya yang disimpan di mulutnya itu, makanya saya bertanya. Yang saya pahami itu beliau adalah Nabi Isa. Karena Nabi Isa juga sama dalam pewahyuan itu tidak ditulis, dia berkata, berucap kepada murid-muridnya. Itu yang saya pahami selama ini gitu. Dalam diri saya itu. Nah, kalau masalah yang umi atau yang tidak bisa membaca, saya pikir itu dulunya satu bangsa yang tidak biasa baca itu gitu. Terus kalau masalah Roh Kudus, memang betul itu juga masih misteri bagi saya. Sebut misteri apa? Saya tidak bisa menjabarkan karena ya memang saya akui Nabi Isa cuma 3 tahun jadi dalam masa pengajaran. Dan memang juga saya akui beliau hanya mempunyai 12 murid. Padahal kan satu Nasrani itu ada beribu-ribu orang. Makanya dalam perbuatan ini saya minta penjelasan yang konkret daripada pihak Muslim. Tadi sudah dijelaskan sama kami mengenai soal nubuatan Pak Gugum. Sepertinya dari Pak Gugum sendiri tidak ada bantahan. Di dalam Yesaya 29 nomor 12 di situ dijelaskan. Terus di dalam Betul. Saya sudah paham sekarang. Makanya saya sudah paham sekarang. Ternyata Umi di sini itu bukan bangsa tapi seseorang gitu kan Pak Dewa ya. Betul. Lanjut Pak Gugum. Dan Roh Kudus ini bagaimana nih? Tolong sekali lagi diperjelas gitu. Roh Kudus di dalam Islam itu Rohul Kudus. Itu merujuk kepada malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara. Perantaranya Rohul Kudus. Jadi orang-orang Kristen itu mengambil kata-kata Roh Kudus itu dari Islam, dari Muslim. Mereka tidak punya Roh Kudus. Bahkan mereka pun menuhankan Tuhan yang salah. Tuhan mereka sebenarnya itu bukan Allah Bapa, bukan Yesus, bukan juga Roh Kudus. Tetapi Tuhan mereka itu yang benar itu adalah Melkisedek. Itu Tuhan mereka. Kalau kita mau membaca secara literasi gitu ya, yang namanya Tuhan tidak mungkin kalah dalam pergumulan. Lihat di dalam Kejadian. Di dalam Kejadian Tuhan itu kalah dalam pergumulan dengan Yakob. Ini kan gabrul. Tuhan seperti apa yang dikatakan seperti itu? Nah terus Yesus yang mereka gadang-gadangkan sebagai Tuhan, ternyata Yesus sendiri di dalam Yohanes 5:30 dia tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri. Terus Tuhan mereka katanya siapa lagi? Roh Kudus. Roh Kudus yang namanya Tuhan itu bisa menjaga umatnya. Banyak oten yang mengatakan kalau misalkan membaca Bible harus punya Roh Kudus. Ternyata orang yang punya Roh Kudus, orang yang dibimbing sama Roh Kudus, dia mualaf. Nah ini kan gabrul juga begitu. Bagum. Silakan Bagum. Iya sih memang.